Assalamualaikum Sobat Ombril. Beginilah situasi saat jurnalis Istana sedang mewawancarai Presiden Jokowi dengan cara doorstop. Dalam dunia jurnalistik, ada jurnalis yang khusus meliput di Istana Negara. Selain Presiden, para jurnalis ini juga mewawancarai para pejabat negara lain yang kebetulan hadir di Istana. Di episode Sosok Pilihan Ombril kali ini, Om mau tanya-tanya ke salah seorang jurnalis yang saat ini di plotting di istana. Namanya Rosa. Yuk kita tanya-tanya. Kemerdekaan dan usaha negara ini disahkan oleh pengalaman yang cukup luas. Sejak tahun 2014 saya ditugaskan atau postingnya ini di istana dan meliput kegiatan-kegiatan presiden maupun juga menteri-menteri, ya meliputi kegiatan baik yang di istana ataupun kunjungan kerja ke daerah ataupun juga ke luar negeri. Apa ya syarat menjadi wartawan istana? Kalau dari kantor saya tidak tahu bagaimana penilaiannya, tapi yang pasti saya dengar-dengar untuk jadi wartawan istana di Metro TV ini butuh pertimbangan atau penilaian tidak hanya dari Korlip, tapi juga sampai level manajer dan pemret. Jadi mungkin ada alasan politis juga, mungkin selain alasan kapabilitas. Nah, kalau dari istananya sendiri ini ada beberapa regulasi memang yang harus dipatuhi oleh media-media yang ingin memasukkan jurnalisnya ke istana. Pertama, jurnalisnya ini harus berpengalaman 3 tahun minimal. Itu tahun lalu. Tahun ini ternyata naik. Tahun 2016 untuk ke tahun 2017 ini harus 4 tahun pengalaman minimal. Kemudian juga harus menyerahkan, jadi kayak kita semacam ngasih CV, terus ijazah. Ada nanti karena mereka pihak istana akan background checking, ya akan dilihat sama pas pampres latar belakangnya bagaimana, dan bisa saja jurnalis yang diajukan oleh satu media ini ditolak oleh pihak istana dengan berbagai macam alasan yang tidak akan dijelaskan, yang penting ya udah ditolak gitu. Suka dukanya banyak, apalagi kalau Presiden Joko Widodo ini orangnya mobile, sangat mobile. Kalau presiden yang dulu sangat protokoler, jadi ketahuan nih jadwalnya, misalnya rapat ini begini-begini. Kalau ini posisinya kita harus selalu standby, bisa aja ketika libur ternyata presiden mau melakukan kegiatan apa, belusukan. Nah, itu kita harus siap sedia. Apalagi ya energinya harus banyak. Tapi senangnya adalah karena di sini bisa saya merasa bermanfaat langsung, karena seringnya misalnya ada masalah di bawah begitu. Kayak satu kasus kemarin siapa Gloria, ketika itu bahkan menteri yang ada di sana, Menteri Pemuda dan Olahraga tuh nggak tahu gitu bahwa ada nih anak paskibraka yang sudah latihan, sudah digembleng sedemikian rupa tapi tidak bisa menjalankan tugas. Akhirnya kamilah jurnalis yang cerita ke Menpora, kemudian barulah diurus-urus-urus, drama, kemudian akhirnya ke Wapres gitu. Jadi hal-hal kecil sebenarnya, mungkin banyak hal besar yang bisa diliput kayak kebijakan negara dan segala macam, tapi saya lebih yang mengena ke saya adalah hal-hal kecil yang langsung berdampak begitu, kayak ya akhirnya Gloria tidak jadi sedih, akhirnya kerja keras dia, impian dia selama ini berbuah manis lah, tidak cut di tengah jalan gitu. Bu Halimah, kalau Ibu, karena ini ada wakil negara, ada anak paskibraka yang tidak diperkenankan ikut latihan dan pemilihan karena blasteran. Pendapatnya gimana, Bu? Kan sebelum dia 18 tahun, dia bisa punya 2 keluarga negaraan kan. Jadi boleh aja sih. Boleh-boleh aja menurut Ibu ya. Kecuali dia udah 19 tahun gitu. udah memilih mana yang negara mana yang mau dia akui gitu akui, ya. Bingung saya karena banyak hal yang menarik sih, tapi satu hal ya, karena ketika kita di istana ini adalah tempat yang bisa dibilang private, nggak semua orang bisa masuk ke sana. Nah, biasanya wartawan itu kan sukanya adalah
makin nggak boleh, ini kita makin tertantang gitu. Kayak kalau misalnya liputan di tempat lain dihalang-halangi, kita akan mendik-mendik ngambil gambar, kita akan berusaha gitu untuk mendapatkan informasi. Nah kalau di istana ini beda ceritanya karena ada protokoler, ada pas pampres yang memang strict gitu, tempatnya geraknya terbatas gitu. Nah ya begitulah, saya awal-awal di istana, saya sering sekali konflik sama pas pampres gitu, karena saya ngerasa untuk apa saya dihalang-halangi untuk mencari berita ini. Tapi ya akhirnya setelah 2 tahun bekerja bersama pas pampres, jadi kami saling mengerti bahwa memang tugasnya pas pampres ini adalah mengamankan segala yang ada di istana dan juga presiden gitu. Dan mereka juga jadi mengerti bahwa tugas saya adalah memang mencari berita begitu. Jadi ya itu sih yang menarik kalau untuk khusus di istana. Soal pengalaman seru jadi jurnalis, Om juga sempet loh membuat buku. Ini dia bukunya. Buku ini mengenai 2 jurnalis, yakni Priska Niken dan Jane Simaun Song, saat mereka mengawal Jokowi sejak masih jadi gubernur DKI Jakarta sampai akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia. Anda sudah baca bukunya belum? Rosalin Asparantika melaporkannya langsung dari Gedung Agung Yogyakarta. Rosalin, siapa saja yang hadir dalam acara Open House Presiden Jokowi selain Wakil Presiden Yusuf Kala? Ya Zakia, seperti yang Anda katakan tadi, ada Wakil Presiden Yusuf Kala beserta dengan Ibu Mufidah Kala yang hadir, dan ini adalah pertemuan pertama Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Yusuf Kala ketika masa Lebaran. Baik Rosa, terima kasih ya. Sukses selalu untuk kamu. Sobat Ombril, demikian episode Sosok Pilihan Ombril kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian antusias dan banyak sekali yang terlihat bahagia begitu, dan ini